Sekarang aku udah gak mengalami tinnitus yang parah lagi dan aku mau sharing gimana caraku bisa seperti ini tanpa beli obat yang mahal, tanpa terapi. Tapi disclaimer, ini aku cuma cerita pengalamanku dan aku bukan dokter. Jadi ini yang mungkin aja cocokologi aja. Tapi ini membantu buatku. Mungkin bisa membantu buat kalian yang ngalami. Karena waktu aku dulu mengalami tinnitus, aku tuh bingung mau nanya siapa. Gak ada orang yang sharing. Di video sebelumnya aku kira tuh aku tinnitus itu gara-gara aku pakai earphone yang ada karetnya ini. Tapi kalau pikir lagi, sebenarnya bukan karena itu, tapi karena aku selalu pakai audio yang kenceng semua. Dan secara ilmiah gak katanya tinnitus itu karena paparan suara yang terlalu keras terus menerus. Terus aku coba ingat-ingat lagi, sebelum aku pakai ini aku pakai apa ya? Aku tuh pakai bone conduction yang bentuknya kayak gini. Karena aku cuma bisa denger satu telinga, bone conductionnya tuh harus aku fullin gitu 100%. Tak ingatnya lagi, iya sih, aku mengalami pertama kali denging itu waktu itu gitu. Tapi sekali lagi itu bukan gara-gara bone conductionnya aku rasa. Karena yang lain juga kayak itu dan normal-normal aja. Ya, tapi karena aku selalu pakai 100%. Biar aku bisa denger dengan jelas. Dan itulah kesalahan terbesarnya. Nah, setelah aku udah mengalami tinnitus ini sekitar 1 tahun, udah mencoba banyak banget hal. Sekarang aku sudah bebas lah. Karena tinnitus sudah bukan hal yang mengganggu aku lagi. Dan aku mau ngasih tahu beberapa tips atau step by step biar kalian itu bisa terbebas dari tinnitus ini. Langkah pertama, kalian harus ke dokter dulu. Pastiin tinnitus kalian itu bukan karena masalah kesehatan. Jadi tinnitus itu ada dua. Yang pertama karena memang kesehatan, artinya kuping kalian itu bermasalah. Atau yang kedua itu masalah psikologi. Ini yang berhubungan dengan stres, dengan fokus. Aku tuh orang yang merasa aku tuh nggak pernah stres gitu. Jadi aku denial waktu itu, aku nggak mungkin stres deh, orang aku biasa aja. Hidupku oke-oke aja, tapi ternyata enggak. Setelah aku pikir lagi waktu itu pekerjaanku itu aku sangat-sangat stres, saking stresnya denging itu muncul gitu. Jadi pastiin dulu. Nah, terus aku ke dokter dan setelah pemeriksaan selama beberapa minggu bisa dipastiin kalau aku itu tidak mengalami masalah telinga. Maksudku telinga kiriku sehat. Bahkan aku mendapatkan pengetahuan baru kalau kemungkinan telinga kananku ini udah nggak bisa denger dari lahir. Kemungkinan, karena nggak mungkin tiba-tiba pendengarannya selemah ini gitu. Setelah pastiin itu masalah psikologi atau kesehatan, kalau dalam hal aku itu adalah masalah psikologi. Tapi menurutku juga ada ngaruh ke kesehatan juga sih. Jadi langkah kedua yang aku lakukan adalah aku mengurangi semua pendengaran suara-suara itu jadi 60% aja, dari yang biasanya 80%, 100%. Ini aku batasi 60% aja. Dan itu sangat-sangat membantu. Tapi aku mengalami problem. Gimana kalau misalkan aku lagi di tempat yang berisik kayak di mall atau di konser gitu. Ini aku beli earplug murah aja nih, Gojodok. Kalian bisa beli aja, nanti aku taruh linknya di bawah juga. Ini istilahnya kayak mengurangi paparan suaranya agar tidak 100% gitu, 60% aja gitu boleh. Ya gitu. Jadi intinya ya kurangi paparan suara biar nggak terlalu kenceng gitu. Oke, langkah selanjutnya adalah kalian lakuin terapi mandiri dengan dengerin lagu-lagu seperti lagu-lagu tinnitus terapi. Terus kalau aku juga ada, aku download aplikasi ini, harganya murah aja 50 ribuan. Di aku membantu, walaupun sekarang aku udah jarang pakai sih. Kayak kalau misalkan lagi parah banget gak bisa tidur, coba dengerin itu, harusnya bisa tidur. Itu kan cuman first aid-nya ya. Nah, ini adalah langkah yang benar-benar bikin aku tinnitusnya hilang. Adalah dengan alihkan ke pekerjaan yang menuntut aku 100% fokus. Kalau dalam hal aku itu adalah video editing. Aku tuh menyadari kayak setiap aku lagi fokus ngedit, itu tuh aku benar-benar bisa hilang gitu. Tapi setiap aku mikirin lagi, tinnitusku hilang. Nah, nanti muncul lagi tuh kayak gitu. Selain itu juga bisa dengan nonton film. Sebenarnya intinya bukan nonton film atau video editing, tapi intinya adalah fokus ngelakuin hal lain biar otakmu tuh nggak mikirin tinnitus mulu gitu. Karena aku tahu, aku rasain kayak itu aku tinnitus tuh itu stresnya setengah mati. Aku kayak aduh ini nggak bisa hilang, aduh seumur hidup aku kayak gini, karena orang-orang di internet pada bilang kayak gitu kan. Tapi actually it's not that scary sih. Ini pesan untuk penderita tinnitus yang baru aja atau yang udah lama tapi masih ngerasa pusing. Tenang ya, kalian itu baik-baik aja, kalian gak ada masalah. Terutama kalau kalian udah ngecek dokter dan kalian tahu secara kesehatan telinga kalian baik-baik aja. Tinnitus ini nggak yang mematikan kok, tenang aja. It's not that scary. Karena setiap aku lagi fokus ngelakuin hal lain, tinnitusnya nggak ada kok. Tenang-tenang aja, biasa-biasa aja. Kuncinya bagi kalian yang mungkin mengalami ini adalah kalian harus cek dulu ada masalah di telinga atau enggak. Karena tinnitus itu juga sebagai alarm, ngasih tahu ini telingamu ada masalah nih. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi juga itu tuh masalah psikologis atau masalah stres, tingkat stres yang terlalu tinggi. Pesan terakhir, kalau misalkan kalian lagi super stres, pusing banget, coba lakuin sesuatu, cari jalan keluar untuk menyelesaikan stres kalian itu. Karena aku dengan menyelesaikan stresku, perlahan-lahan tinnitusnya mulai menghilang. Aku waktu itu habis dari dokter, aku udah menerima diriku, oke aku akan hidup dengan suara denging ini yang mengganggu. Tapi setelah itu malah jadinya gak kedengaran apapun sih. Gak ngerti juga, aneh juga. Setelah itu malah kayak sembuh gitu. Ya puji Tuhan ya seperti itu. Habis itu aku juga gak minum obat dokternya, karena obat dokternya kata mamiku juga terlalu berbahaya, takutnya nanti resistensi obat aku. Aku cuman ya ikut-ikut terapi aplikasi itu aja. Dan intinya sih kayaknya lebih ke gimana caranya ngatur stres. Dan setelah itu
itu kalian akan baik-baik aja. Tenang aja, semangat buat yang masih mengalami, yang masih problem dengan tinnitus. Aku yakin kalian bisa melewati ini. Aku ngomong ini kayak wise banget ya. Padahal waktu aku ngalamin, aduh pusing banget aku stres berat, dan karena stres berat tinnitusnya makin kenceng kan. Ya gitu, waktu itu aku juga bingung, tapi ya ternyata bisa lewatin dengan cara fokus ke hal-hal lain. Kalau aku video editing. Kalau kalian apa? Komen di bawah. Share juga ya kalau misalkan kalian ada ngerasain hal-hal yang sama kayak gini.